Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat dan keselamatan tetap tercurah kepada beliau, para keluarganya, serta sahabatnya. Dan teruntuk saudara-saudari kita yang tengah berjuang menghadapi musibah virus corona, baik pasien dan tenaga medis, juga teman-teman sekalian, semoga tetap kuat dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan topik yang berjudul Ramadan sebagai proses belajar orang tua dan anak. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita banyak belajar dari musibah ini. Belajar untuk lebih mensyukuri anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan cara biasa namun tak biasa. Mungkin selama ini kita lupa bagaimana mengucap syukur atas nikmat terdekat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara ini kita menjadi paham bahwa kemarin ada badan yang sehat dan bugar bersama kita. Bahwa syukur adalah cara kita berterima kasih untuk hal itu. Mungkin selama ini kita hanya sekedar tahu apa itu kegiatan mencuci tangan, menjaga kebersihan tanpa mengindahkannya. Namun setelah masa ini kita menjadi paham bahwa ada harga dari kegiatan sesederhana itu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, musibah corona mengajarkan kita untuk beristirahat dan menarik diri dari hiruk pikuknya dunia. Merenungi bahwa ada waktu yang tersia-siakan, menyadarkan bahwa kenikmatan materi takkan terlampaui oleh kejaran manusia. Mengetuk hati dan pikiran kita tentang tugas utama manusia sebagai khalifah. Mengingatkan bahwa ada keluarga yang menunggu waktu berkumpul dan bercengkrama, dan kembali menyadarkan bahwa keluarga adalah tempat terakhir yang kita tuju di dunia, bahwa dalam keluarga ada anak-anak yang menjadi perhiasan dunia. Lalu mengapa kita disibukkan dengan perhiasan dunia yang lain? Harta dan anak-anak hanyalah cobaan bagi kita untuk bisa memilih mana jalur yang benar dan tidak. Seringkali kita lupa bahwa keluarga merupakan wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Dalam Quran Surah At-Taghabun ayat 14, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Makna anak kerap menjadi pertanyaan retoris yang tak berujung. Namun, orang tua hendaknya mengetahui betapa besarnya tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama terhadap pendidikan anaknya. Oleh karena itu, perawatan orang tua secara langsung dapat memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan beragama maupun kehidupan bermasyarakat, di mana hal tersebut merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmaniah anak, akan tetapi kebutuhan spiritual anak dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan membiasakan anak sejak dini melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai kesusilaan dan agama, maka kita sebagai orang tua berharap akan terbentuk pribadi yang baik pada masa-masa kehidupannya. Dengan demikian, anak dapat membedakan yang baik dan yang terbaik, yang buruk dan terburuk, serta yang benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan tingkah laku orang tua sebagai orang terdekat anak akan menjadi panutan bagi mereka.
Pengalaman anak semasa kecil akan terbawa dan membekas sampai ia dewasa, yang akhirnya hal tersebut akan turut mewarnai corak kepribadiannya. Sebuah penelitian mengemukakan kemampuan otak anak pada usia dini mencapai 80% kemampuan otak orang dewasa. Tentu membayangkan hal ini, kemampuan tersebut menggambarkan bahwa anak akan cepat sekali menyerap informasi yang ada di sekitarnya. Inilah alasan mengapa keluarga perlu menjadi teladan bagi anak, agar informasi yang diserap anak menjadi bahan stimulasi berkualitas yang didapatkan anak pada tahun-tahun awal kehidupannya. Fenomena tentang minimnya interaksi orang tua dan anak terlihat dalam salah satu komponen sistem pendidikan, yakni evaluasi. Evaluasi menjadi jembatan antara orang tua dan lembaga pendidikan dalam menyampaikan laporan perkembangan anak. Namun, sayangnya sebagian besar evaluasi bersifat kuantitatif. Banyak hasil evaluasi mengarahkan anak pada pencapaian nilai-nilai akademik yang hanya bersifat kognisi, seperti kemampuan membaca, kemampuan matematika, atau prestasi yang didapat anak dalam peringkat kelas. Padahal nilai tersebut hanya merupakan bagian kecil dari tujuan pendidikan yang berupaya membentuk karakter manusia. Implikasinya adalah keterlibatan orang tua dan keluarga dalam pembentukan karakter terbatas pada waktu yang bersifat formal. Inilah pemaknaan masyarakat modern yang disadari sebagai masyarakat multikultural, di mana masyarakat terdiri atas berbagai bentuk kehidupan dan orientasi nilai. Hal ini juga mengacu pada istilah negeri dengan banyak bangsa, di mana manusia lebih banyak berorientasi pada penguasaan dan pencapaian materi serta pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kemudian fenomena lain juga yang berangkat dari situasi ini adalah fase pendidikan awal banyak yang lebih menekankan dan mempercayakan sepenuhnya kepada institusi pendidikan. Akibatnya, lagi-lagi interaksi, komunikasi, dan sentuhan dari orang tua sebagai teladan yang sangat dibutuhkan pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi minim. Rasulullah sebagai pembawa rahmat telah memberikan keteladanan pada kita untuk mendidik anak-anak, menanamkan akhlak mulia di dalam diri mereka, membiasakan mereka dengan perangai yang baik, menghiasi diri dengan sifat jujur dan amanah. Sebab akhlak atau perilaku positif merupakan bagian implementasi dari ketauhidan seorang muslim yang meyakini keesaan Allah dan sifat-sifatnya. Penanaman akhlak atau perilaku positif sejak dini dapat membentuk individu yang memahami keberagamaan, sehingga mendorong hatinya untuk menghindari perbuatan buruk atau dosa. Secara tidak langsung, kita telah mewujudkan peran sebagai khalifah yang memberi kemaslahatan dengan berpartisipasi membangun karakter kuat pada generasi umat muslim. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, mengenalkan puasa sebagai rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim adalah salah satu langkah awal untuk mengajarkan keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Mengenalkan puasa pada anak memang tidaklah mudah, maka hal yang dapat dilakukan diantaranya. Hal pertama adalah mengenalkan konsep puasa pada anak. Tentu kita sebagai orang tua harus memahami pentingnya untuk menjelaskan maksud dan manfaat dari puasa Ramadan ini. Akan lebih baik jika kita sebagai orang tua memberikan pemahaman bahwa puasa menjadi momentum kita bersyukur atas nikmat yang diberikan selama setahun penuh. Dan puasa juga akan sangat berguna bagi kesehatan anggota tubuh kita seperti perut yang setahun lamanya tidak berhenti bekerja mengolah makanan yang kita makan. Tentu orang tua harus mengenalkan konsep puasa tersebut sesuai dengan bahasa yang dapat diterima anak, agar anak memahaminya dan tanpa menakut-nakuti anak mengenai dosa dan neraka jika tidak menjalankan puasa. Sebab bagaimanapun untuk anak usia dini yang masih terlalu kecil, pembahasan tentang agama, akhirat,
Tuhan, ibadah, dan dosa adalah hal yang abstrak. Kemudian selanjutnya, hal kedua yang harus dilakukan adalah memberikan teladan. Di antara metode Rasulullah paling penting dan paling menonjol dalam pengajaran beliau adalah keteladanan yang baik dan akhlak mulia. Jika Rasulullah SAW menyuruh melakukan sesuatu, beliaulah orang pertama yang akan melakukannya sebelum orang lain, sehingga orang-orang bisa mengikutinya dan mengamalkan sebagaimana yang mereka lihat dari beliau. Metode pengajaran seperti ini melalui tindakan memberikan pengaruh yang lebih kuat karena lebih memudahkan pemahaman dan ingatan. Salah seorang pakar psikologi anak menyebutkan bahwa saat usia balita, anak-anak masih dalam tahap meniru dan mencoba apapun yang mereka lihat, khususnya yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena itu, secara tidak sadar, anak akan tertarik untuk berpuasa layaknya yang orang tua mereka lakukan. Saat kita sedang menjalankan puasa, akan muncul serangkaian pertanyaan dari anak pada diri kita yang tidak makan dan minum sepanjang siang. Hal ini menimbulkan rasa penasaran sehingga anak akan mencoba sendiri. Disinilah titik balik dari keteladanan yang ditunjukkan oleh orang tua. Hal ketiga yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memulai kegiatan itu secara bertahap. Nah, orang tua dapat melatih anak untuk berpuasa secara bertahap sesuai dengan kemampuan fisik anak. Diawali saja dengan puasa yang hanya dilakukan sampai waktu zuhur terlebih dahulu selama beberapa hari. Kemudian lanjutkan dengan berpuasa hingga waktu asar. Hingga anak sudah merasa kuat, maka ajarkan anak berpuasa hingga waktu maghrib. Dapat juga dilatih untuk berpuasa hingga zuhur. Kemudian makan siang terlebih dahulu, lalu melanjutkan puasanya hingga maghrib. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan dengan penanaman konsep dan ketahanan fisik yang kuat, anak mampu melaksanakan ibadah puasa hingga waktu maghrib. Melalui hal-hal ini dapat kita ajarkan anak untuk menahan hawa nafsu, mengendalikan diri dari hal-hal yang diinginkan. Untuk mendapatkan fisik yang kuat selama berpuasa, maka hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah memastikan nutrisi anak tercukupi. Caranya adalah dengan menyiapkan dan memastikan anak kita sekalian mengkonsumsi karbohidrat, protein, sayur dan buah yang cukup ketika sahur dan berbuka puasa. Ini merupakan tanggung jawab sebagai orang tua untuk memberikan nafkah secara lahiriah pada anak. Kemudian hal yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan bermanfaat selama menunggu waktu berbuka puasa. Durasi waktu dalam menunggu waktu berbuka puasa yang sangat lama akan sangat membosankan bagi anak. Oleh karena itu, orang tua perlu menyiapkan berbagai kegiatan untuk mengisi waktu berbuka agar anak tetap semangat menjalankan puasanya hingga waktu maghrib tiba. Nah, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan bersama anak bisa melibatkan anak dalam kegiatan memasak, mencari menu buka puasa, menciptakan sebuah permainan yang seru namun tidak menguras tenaga anak, membaca buku, melihat tontonan yang disukai anak, dan tentunya dengan pendampingan orang tua. Hal terakhir yang harus dilakukan adalah memberikan penghargaan kepada mereka. Memberikan apresiasi pada anak menjadi salah satu yang tak kalah penting. Terlepas dari berapa jam atau berapa hari anak telah melaksanakan ibadah puasanya. Sebaiknya kita sebagai orang tua memberikan penghargaan kepada anak. Tentu saja hal ini akan menambah semangat anak untuk mengikuti dan menjalankan ibadah puasa lagi. Namun perlu kita garis bawahi bahwa penghargaan tidak harus selalu berbentuk hadiah. Memberikan pujian juga merupakan cara sederhana yang akan membuat anak senang dan semakin bersemangat untuk berpuasa. Kita dapat menyediakan makanan kesukaan pada mereka saat berbuka.
Namun, perlu kembali diperhatikan bahwa dalam memilih makanan, kita harus memilih makanan sehat yang mengandung nutrisi penting bagi anak. Dengan demikian, orang tua merupakan figur sentral dalam kehidupan anak. Karena orang tua adalah lingkungan sosial awal yang dikenal anak. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, orang tua akan menjadi figur yang nantinya menentukan kualitas kehidupan seorang anak. Menjadi figur yang paling dekat dengannya baik secara fisik maupun psikis. Tanpa bimbingan dan pengawasan yang teratur, anak akan kehilangan kemampuan untuk berkembang secara normal. Walaupun anak memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan dengan potensi-potensi lain, namun hakikatnya kebahagiaan bagi anak adalah orang tua yang merasa bahagia dan memahami anaknya dari segala aspek pertumbuhan baik jasmani, rohani, dan sosialnya dalam semua tingkatan umur. Hikmah yang dapat kita ambil melalui musibah yang kita hadapi saat ini adalah menyadari betapa berharganya waktu ketika kita dapat melihat anak-anak kita tumbuh dan berkembang dan kita mampu secara langsung terlibat dalam proses belajarnya. Jadikan hal ini sebagai sebuah proses belajar pula bagi kita orang tua, agar kita dapat membangun kelekatan dan menjadi teladan. Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang patut disyukuri dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.